Apple baru aja ngerilis produk-produk terbaru tadi malam jam 12 pas gua lagi main gaple. Jadi pas semalam gua lagi main gaple di post ini itu gua lihat notifikasi dari Apple California di YouTube dan ya dia launching produk-produk baru yang mungkin hampir semua sih di launching sama dia, dari mulai Apple Watch Series 7, terus ada iPad mini 6 apa 7 gue lupa, 6 kalau nggak salah ya. Dan lalu ada iPad OS, yaitu pengganti dari OS dari iPad sebelumnya yang pakai iOS bukan iPad OS. Lalu ada iOS 15 yang berbarengan dengan iPhone 13 dari mini, Pro sampai Pro Max. Kita mulai dari Apple Watch, karena di video itu di awal itu yang ditampilin Apple Watch. Jadi mungkin gua ngeliat itu dari live streaming itu keren sih. Jadi banyak banget editing yang ya gue salpoknya sih sama editingnya ya, karena editingnya itu luar biasa dan mungkin jir-jir yang dipakai juga mantep. Kayaknya itu dari drone racing sampai establish segala macam itu dibuat secara rapi sampai jadi live streaming seperti itu. Lo kok jadi ngebahas live streaming anjir, gimana sih? Oke, lanjut. Jadi yang pertama itu Apple Watch. Apple Watch itu yang kita tahu sebelumnya itu Apple Watch Series 6 ya, 6 Series, dan yang terbaru adalah 7 Series. Yang beredar di internet selama ini adalah tentang Apple Watch itu dia mengadopsi desain dari iPhone yang ada sebelumnya, yaitu iPhone 12, lalu ada iPad Pro. Pokoknya desainnya yang kotak-kotak itulah, dan kameranya ya kotak-kotak gitu juga. Cuman ternyata setelah rilis itu munculnya itu Apple Watch Series 7 yang layarnya masih melengkung, lalu bodinya masih melengkung-lengkung lah. Terus juga sih yang diapresiasi dari Apple Watch Series 7 ini yaitu layarnya yang agak gede, katanya gedenya berapa persen gitu dari Apple Watch Series 6. Dan ya paling gitu-gitu aja sih Apple Watch itu, dan ya waterproof, lalu dust anti debu juga. Itu dalamannya lupa gua karena gua lihat juga sambil main gaple jadi nggak begitu fokus. Lanjut di produk berikutnya yaitu ada iPad mini. Tadinya itu ditampilinnya iPad yang lama, kata gue ya elah ini iPad masih bentuknya yang lama, masih ada home button di tengah-tengah gitu. Dan ternyata iPad mini series 6 keluar, 6 kalau salah koreksi ya, gue lupa 6 apa 7. Soalnya produk Apple tuh sedikit sih, jadi gampang diingat. Tapi gue lupa. No problem man. Jadi iPad mini series terbaru ini, generasi terbaru ini, layarnya lebih gede karena dia ngilangin tombol home button, Touch ID di tengahnya. Dan ya berbagai spek yang terkini lah dari Apple gitu. Cuman sayangnya Apple mini ini nggak pakai prosesor M1. Ya seperti yang kita ketahui, prosesor chip dari si Apple ini yang M1 ini kan yang paling kenceng ya, katanya yang paling kenceng. Tapi nggak dipakai di iPad mini gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena harganya cuman ya berapa dolar ya semalam, 399 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih kayak gitu. Lalu nggak banyak perubahan, jadi kotak lah intinya ya. Yang gue sayangkan tadi tuh Apple Watch itu nggak desainnya nggak kotak gitu, nggak kayak produk-produk Apple yang lain gitu. Sedangkan iPad mini aja itu udah desainnya ngotak-ngotak gitulah, intinya enak dilihat lah ya. Mungkin kompetitor lain seperti Samsung juga ada Tab S7, lalu ada itu desainnya juga udah kotak-kotak kayak gitu. Oh ya, satu lagi itu iPad mini itu udah support Apple Pencil. Jadi kalau kalian seorang desainer jadi bisa pakai Apple Pencil. Nah, lanjut ke OS-nya. Jadi iPad terbaru ini pakai iPad OS ya. iPad OS yang ya sebenarnya sih apa ya? Apa? Kenapa? Yang kotak itu. Oh, 6 core. Jadi ya iPad itu udah pakai iPad OS gitu. Jadi OS terbaru khusus untuk iPad ya, seperti Mac ya, Mac series itu MacBook, MacBook Air, dan Mac versi desktopnya juga udah pakai masing-masing itu Mac OS ya. Jadi Mac OS untuk laptop, iPad OS untuk iPad, dan iOS untuk iPhone. Ya sebenarnya sih keren bentuknya. Dia compact, segede iPad yang generasi sebelumnya, tapi dengan bentang layar yang lebih gede. Nah, buat kalian yang nanya segmentasi iPad mini ini ada di mana sih? Apple menegaskan ini untuk segmentasi pelajar, untuk kuliah online atau sekolah online gitu. Karena kan seperti kita ketahui itu pandemi masih ya, di Indonesia aja PPKM ya. Di luar negeri udah bebas-bebas aja. Cuman
di Indonesia masih sulit, bukan sulit sih, masih belum tatap muka lah intinya seperti itu. Jadi mungkin segmentasi iPad mini ini untuk ke pelajar atau mahasiswa, ya mungkin ke pekerja juga masuk juga gitu. Dan next itu ada nih, ini masih bicara tentang OS nih, operating system. Nah, iOS 15 akhirnya diluncurkan. Tapi ini belum ada update sih di iPhone gua. Jadi gua nggak tahu nanti kapan bakal munculnya rilis iPhone 15 untuk global. Cuman yang gue tahu iPhone 13 ini udah pakai iOS 15. Tapi nggak tahu gue versi beta atau udah publiknya gitu. Nah, dari OS 15 ini sebenarnya banyak yang baru. Ini anjing kalau syuting di samping rel kereta. Ya sebenarnya sih fiturnya sih nggak beda-beda jauh dengan Android. Bagi kalian user Android mungkin gitu doang fiturnya. Fiturnya lebih banyak nih. Iya betul, memang lebih banyak fitur di Android ketimbang di iOS. Cuman untuk capability, iOS itu lebih lancar daripada Android karena iOS itu operating system yang tidak open source. Jadi dia itu hanya eksklusif ada di ekosistemnya Apple, beda dengan Android. Samsung pakai Android, Huawei pakai Android, HP murah Xiaomi pakai Android. Jadi developer tuh pusing kalau bikin aplikasi, jadi tidak lancar. Ya maaf ya, Anda pengguna Android kameramen. Ya jadi singkatnya sih seperti itu. Gue bukan so tau, gue jadi hanya belajar dari pengalaman tentang OS. Jadi ya yang gue rasakan sih memang lancar Apple itu. Ya kita jadi gimana ya, enak aja gitu pakai Apple. Oke, next. Abis smartwatch, ya, Apple Watch, lalu ada hujan, anti air ini. Apple Watch, lalu iPad mini yang baru, lalu ada iPad OS, lalu iOS 15, dan ini dia yang tunggu-tunggu, iPhone 13 series, iPhone mini. Itu sebenarnya bentang layarnya nggak begitu beda dengan iPhone mini yang lama, ya masih sekitar segitulah ya. Jadi dia masih mengadopsi desain yang kotak-kotak kayak gitu. Lalu ya paling peningkatan ada di prosesornya yang sekarang udah A15 Bionic. Sedangkan iPhone 12 itu masih A14 Bionic. HP yang gua pakai A11 Bionic. Berarti gua harus upgrade ya satu tingkat di bawahnya. Nunggu iPhone 12 murah. Yang beda tuh yang gua rasa itu notch jauh lebih kecil tapi tidak hilang. Notch jauh lebih kecil tapi tidak hilang. Lalu ada di bagian kamera belakang yang layoutnya digeser doang sebenarnya. Jadi deret begini digeser doang, mikrofon pindah ke bawah, flash pindah ke atas, udah gitu doang, gede lagi gitu. Sama halnya dengan iPhone 13 Pro yang layout kameranya 3 itu sama aja. Terus juga apa ya, peningkatan katanya baterai lebih gede 25% atau 20% gitu. Gua juga agak kurang nyimak. Jadi gua di sini gua ngomong langsung aja nggak pakai naskah. Dan ya menurut gua Apple semakin lama semakin awet baterainya, nggak kayak pas gua pakai iPhone 6s yang sehari itu bisa ngecas sampai 3 kali. Ya bagi kalian fans Apple mungkin ya, perubahan layar 120 Hz, lalu ada teknologi 5G di dalam iPhone sekarang, itu jadi suatu hal yang luar biasa. Sedangkan user Android yang sekarang jadi kameramen, HP gua udah 120 Hz duluan kali daripada lu. 5G, gua udah dari setahun yang lalu. Ya, mungkin seperti itu ya user Android ya. Ya tapi memang Apple itu bukan mengalami ketertinggalan ya. Walaupun Apple ketinggalan tapi kayaknya gimana gitu, bagus-bagus aja gitu. Walaupun dia ngaku-ngaku eksklusif. Ya padahal HP lain udah banyak gitu yang udah pakai layar 120 Hz dengan panel OLED, dengan ya pokoknya dengan embel-embel yang udah pernah dipakai di Android kayak Samsung S21 Ultra, lalu sekarang ada meluncur lagi Samsung Galaxy Fold series ya, Fold 3 ya, Z Flip juga kayak gitu udah ngadopsi layar kayak gitu. Jadi ngapain lagi kan? Apple harusnya lebih revolusioner lagi lah dalam apa sih namanya, berinovasi. Tapi sih gua akuin sih Apple udah berusaha sebaik mungkin untuk memaksimalkan produk-produk mereka di kemudian hari. Ya mungkin kalau misalkan ada masukan lagi, kalau video ini banyak bacot ya silahkan. Gue siapa dan bye.